Assalamualaikum anak soleh dan solehanya Miss. Hari ini kita kembali belajar matematika. Materi kita kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan persen. Anak-anakku diperhatikan ya penjelasan dari Miss. Sebelum kita masuk ke contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan persen, Miss jelaskan kembali apa itu persen. Persen adalah pecahan yang berpenyebut 100, dilambangkan dengan simbol seperti ini. Simbol persen ya. Contohnya 10% itu sama saja 10 per 100, 25% sama saja dengan 25 per 100, 76% sama saja dengan 76 per 100, 92% sama dengan 92 per 100, dan seterusnya. Jadi semuanya sama ya, berpenyebut 100, karena persen itu artinya berpenyebut 100. Jadi apabila anak-anakku menemukan angka yang menggunakan simbol seperti ini, artinya dia persen dan berpenyebut 100. Sekarang kita masuk ke contohnya. Miss akan memberikan beberapa contoh soal penjumlahan dan pengurangan persen. Diperhatikan ya nak. Untuk contoh yang pertama, 25% ditambah 16% sama dengan. Kita lihat soalnya ini sudah sama-sama bentuk persen. Jadi kita tinggal langsung menjumlahkan seperti biasa. 25% ditambah 16%, Miss hitung dengan cara bersusun. Kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 6 itu adalah 11. Kita tulis 1 di bawah, disimpan 1 di atas 2. 2 ditambah 1 adalah 4. Maka hasilnya adalah 41%. Jadi gampangnya nak, kalau sudah sama-sama persen, kita sisa menjumlahkan atau mengurangkannya tergantung dari soal, apa operasi yang ada pada soal. Contoh soal yang kedua, 4,5 ditambah 60% sama dengan. Kita lihat 4,5 ini tidak ada simbol persennya. Artinya ini bilangan desimal biasa ditambah dengan persen. Bilangan desimal ini kita harus ubah bentuknya menjadi persen supaya kita bisa langsung jumlahkan dengan 60%. Kita ubah dulu 4,5 menjadi pecahan. Miss sudah ajarkan 4,5 itu dijadikan pecahan menjadi 45 per 10. Kenapa penyebutnya 10? Karena 4,5 itu satu angka di belakang koma. Jadi pecahannya itu 45 per 10. Karena penyebutnya 10 sedangkan persen itu penyebutnya harus 100, maka kita kalikan berapa supaya dapat 100? 10 kita kali dengan 10 supaya dapat 100. Maka penyebut kita kali 10, pembilang juga dikali 10. 10 dikali 10 itu 100 untuk penyebut, 45 dikali 10 itu 450 pembilangnya. 450 per 100 ini sudah penyebutnya 100, maka persennya adalah 450%. Ini sudah bentuk persen ya. Setelah bentuk persen 4,5, kita jumlahkan dengan 60%. Menjadi 450% ditambah 60%. Kita jumlahkan bersusun seperti contoh yang pertama tadi. 450% ditambah 60% adalah 510%. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, 68% dikurang 25%. Kita lihat soalnya ini sudah sama-sama berbentuk persen. Jadi kita langsung kurangkan saja dengan cara bersusun. 68% dikurang 25%. 8 kurang 5 itu adalah 3, 6 dikurang 2 itu 4. Maka hasilnya adalah 43%. Usahakan sejajar ya nak saat menjumlah atau mengurangkan dengan cara bersusun, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, dan seterusnya. Contoh soal yang keempat, 1,7 dikurang 56%. 1,7 tidak ada simbol persennya ya, artinya ini bilangan desimal biasa. Maka 1,7 harus kita ubah menjadi bentuk persen supaya bisa kita kurangkan dengan 56%. 1,7 bentuk pecahannya adalah 17 per 10. Karena satu angka di belakang koma maka per 10. Kalau dua angka di belakang koma maka bisa per 100. 17 per 10 kita kalikan penyebutnya dengan berapa supaya menghasilkan penyebut 100. Maka 10 kita kali dengan 10. Pembilang juga kita kali 10 karena penyebutnya tadi kita kalikan 10. 17 kali 10 adalah 170, 10 kali 10 adalah 100. 170 per 100, maka persennya adalah 170% karena sudah penyebut 100. Karena kita sudah ubah 1,7 menjadi persen, kita kurangkan langsung dengan cara bersusun.
170% dikurang 56%. Perhatikan sejajarnya ya nak, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 0 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjamkan 1 di 7, maka 7 sisa 6. 10 dikurang 6 hasilnya adalah 4, 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1, dan 1 tidak dikurang tetap turun 1, maka hasilnya adalah 114%. Jadi 1,7 dikurang 56% adalah 114%. Contoh soal yang kelima, 7,5 ditambah 25% dikurang 21/4. Kita lihat 7,5 ini adalah bilangan desimal, tidak ada simbol persennya ya. Ditambah dengan 25 ini sudah bentuk persen, dikurang 21/4 itu adalah pecahan campuran. Maka bilangan desimal dan bilangan pecahannya harus kita ubah menjadi bentuk persen supaya kita bisa operasikan tambah dan kurangnya. Sekarang kita ubah dulu 7,5 menjadi bentuk persen. 7,5 pecahannya itu adalah 75/10. Maka supaya jadi penyebut 100 kita kalikan 10. Pembilang kali 10, penyebut juga kita kali 10. 75 dikali 10, 750. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. 750/100, maka persennya adalah 750% karena sudah berpenyebut 100. 21/4 kita jadikan juga persen. Sebelumnya kita jadikan dulu jadi pecahan biasa. 21/4 pecahan biasanya adalah 4 dikali 2 8, ditambah 1 adalah 9. 9/4. 9/4 dikali berapa penyebutnya supaya dapat 100? 4 dikali 25. Karena penyebut kita kali 25, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. 9 dikali 25 adalah 225. 4 dikali 25 adalah 100. 225/100, maka persennya adalah 225% karena sudah berpenyebut 100 ya. Karena semua sudah kita ubah menjadi bentuk persen, sekarang kita lakukan operasinya. 750% kita jumlahkan dulu dengan 25%. Setelah dapat hasilnya nanti kita kurangkan dengan 225%. Kita kerja cara bersusun. 750% ditambah 25% hasilnya adalah 775%. 775% kita kurang dengan 225%, maka hasilnya adalah 550%. Contoh soal selanjutnya, 30% ditambah 3,5% sama dengan, kita lihat soalnya ini sama-sama bentuk persen ya, karena sama-sama ada simbol persennya. Artinya kita bisa langsung jumlahkan saja. 30 ditambah 3,5, perhatikan sejajarnya, karena 3,5 ini bilangan desimal. 30 sama saja 30,0 ditambah 3,5. 3 dan 0 itu sejajar, karena sama-sama satuan. Kita jumlahkan maka hasilnya adalah 33,5%. Contoh soal yang ketujuh, 64% dikurang 15,4% sama dengan. Ini juga sudah sama-sama berbentuk persen ya. Jadi kita langsung kurangkan dengan cara bersusun. 64 itu sama saja dengan 64,0 dikurang 15,4%. Perhatikan sejajarnya. Maka hasilnya adalah 48,6. Pinjam ya, kalau tidak bisa mengurangkan 0 dengan 4, kita pinjam di sebelahnya. Oke anak-anakku, setelah memperhatikan beberapa contoh soal yang Miss jelaskan tadi, sekarang Miss mau anak-anakku mengerjakan soal latihan berikut di buku tulisnya. Ditulis soalnya dengan rapi, lengkap dengan cara kerjanya. Miss tunggu tugasnya sampai pukul 5 sore ya nak. Terima kasih.